Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rohimah dengan NIM saya 22510079. Saya dengan prodi Pendidikan Matematika di sini akan menyelesaikan tugas presentasi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan berjudul Geopolitik. Oke, di sini ada beberapa daftar bahasan yang akan kita bahas di beberapa slide ke depannya. Yang pertama itu ada geopolitik, yang kedua ada unsur utama geopolitik, yang ketiga itu adalah geopolitik Indonesia, yang keempat adalah konsepsi dasar ketahanan nasional, dan yang kelima adalah wawasan Nusantara. Nah, untuk yang pertama itu geopolitik. Apa itu geopolitik? Nah, geopolitik adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara, atau geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Selain itu juga ada peranan geopolitik. Nah, yang pertama itu adalah berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Yang kedua, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintah dengan situasi dan kondisi alam. Yang ketiga, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Yang keempat, menggariskan pokok-pokok haluan negara seperti pembangunan. Nah, yang kelima itu adalah berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya. Yang keenam, membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Yang kedua, unsur utama geopolitik. Geopolitik memiliki beberapa unsur utama yang meliputi beberapa konteks, yaitu konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1946 yang menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. Konsepsi frontier atau batas imajiner dari dua negara yang meliputi identitas dan karakter budaya masyarakat maupun dalam konteks penggunaan bahasa dan capaian teknologi yang digunakan di antara dua negara. Konsepsi politik kekuatan yang dikaitkan dengan kepentingan nasional, yaitu dengan dukungan ketahanan bangsa, semangat persatuan dan kesatuan, kesamaan latar belakang sejarah, dan dukungan kekuatan militer. Yang ketiga, itu adalah geopolitik Indonesia atau geopolitik Indonesia wawasan Nusantara, yang terdiri dari 3, yaitu ada yang pertama, yang tidak mengandung ekspansionisme maupun kekerasan. Yang kedua, berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, cara pandang, cara memahami, berpikir, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosial kultural dengan aspek-aspek Astagatra. Yang keempat, ada konsepsi dasar ketahanan nasional. Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam. 8 aspek kehidupan. Yang pertama, itu ada 3 aspek kehidupan alamiah, yaitu ada gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, ada gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, ada yang kedua, 5 aspek kehidupan sosial, yaitu yang pertama gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Yang terakhir ada wawasan Nusantara, yaitu berasal dari bahasa Jawa. Wawas berarti pandangan, Nusa berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang berarti dua samudra. Yang berarti wawasan Nusantara itu adalah pandangan kesatuan kepulauan yang berada di antara dua samudra. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.